Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Baitul Amin dan segenap jajarannya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mari kita mulai pengajian subuh hari ini dengan doa membaca surat Fatihah kepada beberapa ibu nyai, beberapa kiai yang meninggal dalam 1-2 hari ini di Surabaya, di Situbondo, dan di Madura. Moga-moga husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Moga-moga yang sakit karena pandemi ini atau yang lainnya, moga-moga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, bisa istiqomah mengaji dengan tentunya situasi sekarang tetap menggunakan protokol kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi sekali lagi terus kita selalu menyampaikan untuk sama-sama menjaga diri kita dan diri orang lain dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan arahan pemerintah dan arahan para ulama-ulama kita. Yang paling kelihatan yang kita bisa ikuti misalnya Kiai Haji Mustafa Bisri yang terus mengarahkan, memberikan pencerahan kepada umat, memberikan teladan untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena hari ini masih banyak orang yang korban dari pandemi ini, dan tugas kita, ikhtiar kita adalah dengan melakukan itu semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita bicara tentang babu fadlil Quran, bab tentang keutamaan Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlir rahmani ala sairi khalqihi. Keutamaan Al-Quran kepada semua bentuk percakapan, cakapan apa saja, manusia mana saja, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Sampai sekarang saya masih bertanya, kok bisa ya yang memulai buat bahasa Perancis itu siapa ya? Pertama kali itu siapa? Kan kalau bahasa Perancis itu kan ada agak di ke mulut itu kan ada zong gitu ya, ada penekanan di sini.
Yang mulai itu siapa? Bahasa Prancis. Bahasa Inggris yang mulai siapa? Yang menemukan siapa? Bahasa Indonesia yang menemukan siapa? Ada bahasa jalan, pergi, dan seterusnya. Kalau berpikir dari sisi bahasa saja kita sudah takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa bahasa di dunia? Ada 190-an, anggap 200 negara dunia. Berarti ada 200 bahasa. Nanti satu negara masih bahasa negara Indonesia. Bahasanya ada Indonesianya, ada Jawanya, ada Maduranya, ada Sasaknya, ada Padangnya, ada Makassarnya, ada Balinya. Satu negara ini sudah banyak bahasa lagi. Kalau dipikir siapa ya yang membuat bahasa tadi itu? Belum kita dengarkan barusan ini suara burung ini, bahasanya mereka sendiri yang paham. Tetapi kita berpikir bahasanya dari mana itu? Nah, dari sekian bahasa-bahasa omongan manusia dan seterusnya tadi itu, tidak ada yang lebih utama kecuali bahasa Al-Quran. Apalagi bahasa Mandarin, bahasa Cina itu ya. Sejak tahun 2010 itu Pak Dahlan Iskan itu ngirim guru-guru dari Cina untuk ngajar di pesantren-pesantren. Sekarang hasilnya pesantren banyak ngirim santrinya ke Tiongkok, ke Cina, ke Taiwan untuk belajar, dikasih beasiswa. Ada banyak anak-anak santri yang sekarang pinter bahasa Cina, bahasa Mandarin, padahal dia dari daerah gunung, Besuki, Madura, itu yang luar biasa bahasa Cina. Nah, dari sekian itu tetap nggak ada yang luar biasa ya, kecuali bahasanya adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu luar biasa. Misalnya surat Ar-Rahman itu, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada terusan ayatnya, diulangi lagi, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ulangi lagi ya, ada terusan ayatnya, nanti diulangi lagi, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang membuat Kiai Haji Mustafa Bisri punya inspirasi dari ayat itu, membuat puisi rasanya baru kemarin. Ini bahasa ini kalau adik-adik mahasiswa belajar balaghah, dari situ nanti diambil cara membuat syair yang bagus, yang keren, seperti syair-syairnya Kiai Haji atau Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Itu dari situ. Rasanya baru kemarin, kita baru merdeka ketika Bung Karno, terus rasanya baru kemarin ketika Bung Hatta mengproklamirkan, diulang lagi rasanya baru kemarin. Itu salah satu inspirasinya adalah dari Al-Quran. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diulang lagi, muter lagi. Nanti dilihat puisinya Gusmus berjudul rasanya baru kemarin, diputer waktu Agustusan. Cerita Bung Karno, cerita Bung Hatta, cerita waktu G30 SPKI, cerita Pak Harto, cerita Gus Dur, cerita Megawati, cerita hari ini. Tapi ngulangnya kayak dengan surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Keren, bagus isinya. Nah, jadi itu bahasa Al-Quran. Kalau ada orang yang belum
bisa memahami itu ada beberapa hal. Satu, karena dia belum memahami bahasa Arab. Kalau dilihat itu nggak usah jauh-jauh, di juz amma itu luar biasa. Wadduha wal laili idza saja wal asri innal insana lafi khusrin. Itu lihat wal laili wasyamsi waduhaha wal fajri walayalin asyr. Pakai huruf qasam semua. Kalau pakai bahasa Al-Qur'an ini juz amma ini juz 30 itu sedang berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau panjenengan sedang berhadapan dengan orang yang tidak percaya dengan jenengan, apa yang dilakukan oleh jenengan? Sumpah billahi wawahi, karena nggak percaya, ya kan? Tapi kalau Pak Wi sudah dipercaya Pak Jarot, omongannya sudah benar, nggak usah sumpah-sumpah, sudah percaya. Pak Jarot ini ada begini, oh ya, nggak usah sumpah, sudah percaya, ya kan? Tapi lihat di Al-Baqarah di juz 30 tadi, rata-rata pakai huruf qasam. Kenapa? Karena itu yang dihadapi adalah orang kafir Quraisy yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada ajaran Islam. Karena itu selalu pakai huruf banyak, bukan selalu, banyak menggunakan huruf qasam. Sumpah. Kalau yang sumpah Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, wadduha, demi waktu duha, wattini wazaitun, demi buah tin, ya, wal fajri, demi fajar, wasyamsi waduha, demi matahari. Ya, kalau kita, nah, jadi satu, dia tidak memahami, belum memahami bahasa Al-Quran. Semakin dia akan mendalami, semakin dia tahu luar biasanya Al-Quran. Yang kedua, nah, ini dia belum terbuka karena hidayah. Ada orang yang meskipun, mohon maaf, meskipun dia itu tidak pintar bahasa Al-Quran, tidak pintar bahasa Arab, tapi kalau dengarkan Quran itu nangis, hatinya gemetar. Gak tahu, ada orang yang, kalau misalnya di depan saya ada, misalnya jenengan diajari bahasa Arab gak paham, tapi dalam hatinya kalau suruh jelaskan bisa. Ada orang-orang yang Allah bukakan pintu hatinya, gak usah paham teksnya, tapi langsung paham isinya. Nah, karena itu orang-orang yang belum dibukakan seperti itu yang nggak tahu keluar biasaannya dari Al-Quran tadi itu, dan dia juga belum bisa menemukan, dia belum tahu, dicek yang di dalam Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan, semuanya adalah ilmu pengetahuan, teknologi. Soal korek api, soal ada banyak ilmu-ilmu alam yang itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ilmu itu ada semua dalam Al-Quran. Nah, karena itu Bapak sekalian, ya pokoknya kita membaca Al-Quran, nanti Allah akan memberi balasan ini. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lam akul alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Alif lam mim, alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu.
Dan setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. 1 kali 10. Berarti kalau kita satu hari baca 1 juz, dihitung ayatnya kalikan 10. Ya, hurufnya berapa? Nggak pernah menghitung hurufnya ya. Apalagi levelnya para jamaah sekalian ini. Mangkoro al-Qur'ana wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamati dau'ahu ahsana min dau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Barang siapa yang baca Al-Quran kemudian lanjut dengan mempraktekkan isinya. Nih, setelah baca Al-Quran praktek. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah ya, dalam banyak versi riwayat itu mengulang-ulang Quran surat Al-Maun. Kiai, saya sudah hafal, saya sudah ngelotok, ya baca lagi. Kiai, saya sudah hafal, baca lagi. Kiai, sudah hafal. Ngapalkan itu mudah. Surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim, mudah ngapalkan. Yang sulit adalah mempraktekannya. Iya betul, kamu sudah hafal ngelotok, tapi satu, kamu belum praktek isinya. Nah, ini cerita ini kita jadikan motivasi ya. Jangan berhenti kepada membaca, tapi diteruskan dengan mempraktekkan. Itu sangat terkenal kisah berulang-ulangnya santri murid belajar kepada beliau harus mengulang-ulang. Harus mengulang-ulang, diamalkan. Saya selalu sering menceritakan Kiai Hamid Pasuruan yang juga melakukan hal yang sama. Nggak mau ngajar kalau tidak pernah atau belum pernah mengamalkan. Ngaji kitab gini biasanya satu jam 15 baris. Hari itu hanya 4 baris, 5 baris. Pulang langsung, seperempat jam pulang. Biasanya 1 jam, seperempat jam pulang. Santri-santri jamaah geridu, takut kalau Kiai Hamid duka marah. Kemudian santri-santri menghadap ke beliau, mohon maaf Kiai, kami mau ada yang ditanyakan. Oh ya silahkan. Panjenengan hari ini aneh karena ngajinya hanya seperempat jam 4 baris, biasanya 1 jam 15 baris. Kami khawatir kami melakukan kesalahan yang panjenengan tidak berkenan Kiai. Oh enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Terus kenapa Kiai? Kenapa Kiai? Jawabannya, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Hanya saja baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7 itu saya belum praktek. Saya minta waktu 1 minggu untuk praktek dulu, baru dilanjut. Itu ilmunya kan sama dengan Kiai Ahmad Dahlan tadi itu, praktek. Jadi nunggu waktu 1 minggu praktek dulu. Jadi kalau nanti yang ngajar itu ngajar kitab fikih pas masuk bab munakahat, bab nikah, maka dia nggak bisa ngajar bab nikah sebelum dia itu nikah. Sek jomblo nggak boleh ngajar itu, nggak boleh ngajar, nggak boleh lewat gitu. Nanti nggak boleh lewat, ini bab munakahat nggak boleh dilewati. Yang ngajar nggak boleh baca bab munakahat sebelum dia itu nikah dulu. Ini nanti nggak dipercaya ini. Masa penghulu yang menikahkan belum menikah? Kan nggak bisa.
Jadi sampai begitu, itu luar biasa. Oke, itu ilmunya para ulama dulu, praktek. Gus Yus itu ketika hari ketujuhnya juga disampaikan ilmunya luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah beliau mengamalkan ilmunya. Nah, kalau di sini Al-Quran dan kemudian dibaca dan kemudian diamalkan, dipraktekkan isinya tadi itu. Dan itulah kelebihan kekuatan para sahabat Rasulullah. Kenapa beliau itu hebat-hebat? Karena setelah ngaji begini nggak pakai lama praktek. Beda dengan kita, ngajinya ke sana ya udah bagus, ngajinya ke sini banyak, tapi sing dipraktekno ini sampai lupa, terlalu banyak ya. Kalau beliau nggak mau pindah ngaji sebelum praktek bab ngaji itu. Ini luar biasa, para ulama-ulama dulu mengajarkan kepada kita amal dan amal, praktek. Kalau sudah praktek nanti diistiqomahkan. Ini kalau ada orang yang membaca Quran kemudian mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya besok di hari kiamat akan memasangkan tajan, mahkota yang lebih bagus daripada cahaya matahari. Dikasih mahkota, orang tuanya besok di hari kiamat memberi mahkota, dia lebih bagus, yang cahaya mahkota itu lebih bagus daripada cahayanya matahari di dunia. Ini dibayangkan seperti itu. Ya. Fama dhannukum billati amila. Nah, ini kekuatan orang yang mengamalkan ilmunya. Apa yang kau sangka dengan apa persangkaan kamu tentang orang-orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran tadi itu dahsyatnya. Kenapa Rasulullah disebutkan nahulukuhu Al-Quran? Karena beliau mempraktekkan semua 1000% isi dari Al-Quran. Orang-orang seperti kita, saya terutama masih jauh dari itu. Yang kita lakukan adalah berusaha dan berusaha. Ya, kita belum sedikit pun kita belum mengamalkan isi Al-Quran, tapi kita punya usaha belajar dan berusaha untuk mengamalkan dari isi Al-Quran ini ya. Jadi ini dahsyatnya dari Al-Quran, dan insya Allah sudah banyak mangqara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca Al-Quran di malam hari 100 ayat, maka tidak tercatat sebagai orang-orang yang lupa. Dulu kiai saya, Kiai Hamdan di Demak, Jawa Tengah, beliau hafidz Quran, juga mengatakan demikian. Jadi kalau orang ingin tidak pikun, tidak lupa apa-apa, dia sering baca Al-Quran ya. Insya Allah dengan itu Allah akan menjauhkan dari kelupaan. Dan orang yang menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat akan mendoakan kepada orang tersebut. Moga-moga kita istiqomah sebagai ahlul Quran, moga-moga terus meningkat dengan dipraktekkan, dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan, sehingga betul-betul itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.